Halo teman-teman, selamat datang di YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Nabela Sefrita dengan nomor NPM A1C024028. Aku berasal dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, SPD MPD. Yuk simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan konsep pendidikan merdeka belajar. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep pendidikan merdeka belajar adalah sebuah kebijakan yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Merdeka belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar, baik bagi guru, siswa, maupun sekolah. Kebijakan ini didasarkan pada semangat menciptakan suasana belajar yang lebih mandiri, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ada pula prinsip-prinsip merdeka belajar. Yang pertama yaitu kemandirian dalam pembelajaran. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan cara belajar yang paling sesuai dengan mereka. Ini termasuk fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran, pendekatan pembelajaran, dan cara mereka mengeksplorasi materi. Yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator. Dalam konsep ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Untuk yang ketiga yaitu penilaian yang lebih fleksibel. Nah, penilaian terhadap siswa tidak hanya berfokus pada ujian, tetapi lebih kepada proses dan perkembangan belajar siswa. Penilaian berbasis proyek atau portofolio lebih banyak digunakan untuk menggambarkan kemampuan siswa secara komprehensif. Untuk yang keempat yaitu kurikulum yang fleksibel. Nah, kurikulum tidak lagi kaku, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi siswa dan masyarakat setempat. Untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu pendidikan yang inklusif. Nah, setiap siswa tanpa memandang latar belakang atau kondisi berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Merdeka belajar menekankan pentingnya inklusif dan kesetaraan dalam pendidikan. Selain memiliki prinsip, merdeka belajar juga memiliki penerapan. Nah, penerapan konsep merdeka belajar ini yang pertama yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek ini mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, dan kebinekaan. Melalui proyek ini, siswa diajak untuk lebih aktif dalam berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk yang kedua yaitu kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka terdapat ruang bagi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, sehingga siswa lebih banyak belajar melalui praktik langsung, bukan hanya teori atau materi saja. Yang ketiga yaitu asesmen nasional. Ujian nasional digantikan dengan asesmen nasional yang mengukur literasi, humansi, dan karakter. Ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah, bukan hanya sekedar hafalan. Untuk yang keempat yaitu pembelajaran diferensiasi. Guru dituntut untuk mampu mengelola kelas yang heterogen dan memberikan materi dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu platform digital dan teknologi dalam pendidikan. Penerapan merdeka belajar juga mengadopsi teknologi dalam pendidikan dengan menyediakan platform digital yang memungkinkan pembelajaran daring, pengembangan keterampilan digital, serta akses materi yang lebih mudah. Selain prinsip dan penerapan, tentunya kurikulum merdeka ini atau merdeka belajar ini memiliki tantangan. Nah, tantangan dalam implementasi merdeka belajar antara lain yang pertama yaitu kesiapan guru. Tidak semua guru siap beradaptasi dengan peran baru sebagai fasilitator. Mereka memerlukan pelatihan intensif untuk dapat menerapkan pendekatan yang lebih kreatif dan fleksibel. Untuk yang kedua yaitu pola pikir yang konservatif. Baik siswa, guru, maupun orang tua masih ada yang cenderung bertahan dengan metode pembelajaran tradisional yang berorientasi pada ujian dan hafalan, sehingga sulit
untuk menerima perubahan yang ditawarkan oleh konsep Merdeka Belajar. Nah, setelah membahas mengenai Merdeka Belajar, ada pula kesimpulan yang dapat kita simpulkan, yaitu Merdeka Belajar merupakan upaya penting untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia agar lebih sesuai dengan tantangan zaman. Melalui fleksibilitas dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Namun, keberhasilan penerapan konsep ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat.